Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang penuh kasih, ini kami datang menghadap-Mu dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Kami panjatkan hanya kepadamu atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Bapa, tuntunlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk kita. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah ibadah untuk mengingat kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti sudah pernah mendengar peribahasa yang berbunyi, sudah dikasih hati, masih minta jantung. Dan barangkali saja kita sudah pernah mengalami sendiri. Yang digambarkan dari peribahasa tersebut adalah suatu situasi di mana kita telah berbuat banyak kebaikan, perhatian, tetapi masih dirasakan kurang oleh penerima kebaikan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Sinai, Allah berpesan supaya Israel memelihara kekudusan hari Sabat secara turun-temurun dengan cara dan waktu yang ditetapkannya. Allah mempunyai 7 hari dalam seminggu, memberikan kita 6 hari untuk belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya.
Tetapi seringkali kita masih mengambil satu hari lagi untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Padahal bagaimana Tuhan telah menyertai dan bersama kita selama 6 hari tersebut dengan memberikan berbagai anugerah, keberhasilan, kesuksesan. Kalaupun ada pergumulan, tetap saja Tuhan memberikan jalan keluar. Apakah tidak berlebihan jika kondisi tersebut disandingkan dengan peribahasa tadi pada diri kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah yang kasih. Terkadang manusia sukar memahami kasih Allah, terutama saat kita menderita. Kita hanya merasakan bahwa Allah mengasihi kita bila hidup kita lancar saja, seperti sehat, usaha lancar, tidak ada masalah finansial, keluarga damai-damai saja. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengalami sakit penyakit, usaha tidak lancar, anak-anak memberontak, dan lain-lain, kita tidak bisa mempercayai bahwa Allah mengasihi kita. Hendaknya kita jangan ukur kasih Allah berdasarkan ukuran manusia yang hanya menilai berdasarkan kebaikan yang diterima saja. Sesungguhnya lebih dari itu kasih Allah kepada kita. Pernyataan kasih Allah yang tertinggi adalah kemurahan Allah yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, berkorban untuk kita, umat manusia yang berdosa, seperti yang diungkapkan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa hikmat yang bisa kita ambil dari ungkapan peristiwa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel dan peristiwa pengorbanan Yesus tadi? Sebagai umat Allah masa kini, marilah kita senantiasa mengingat kasih Allah dengan merayakan hari perhentian dan hari raya lainnya untuk beribadah kepadanya. Kita datang bersyukur bersama-sama orang percaya lainnya dalam ibadah, bersama mengalami perjumpaan dengan Allah dalam doa, merenungkan firman Tuhan, mengangkat puji-pujian, dan berharap memohon kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam diri kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Begitu indah firman yang baru saja kami dengarkan ini. Firman yang mengarahkan hidup kami agar kami tekun melakukan ibadah sebagai wujud bahwa kami mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami. Bahwa di dalam 7 hari ada 1 hari khusus yang seharusnya kami sediakan untuk membangun hubungan akrab dan relasi kami dengan-Mu. Ajarkan kami Tuhan, dan ingatkanlah kami selalu untuk tetap mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan-Mu untuk kami, seluruh umat-Mu, untuk seluruh pemimpin gereja, serta hamba-hamba Tuhan, terkhusus untuk umat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang berusaha bangkit dari keterburukan ekonomi, yang sedang sakit, dan hal-hal yang lain yang membutuhkan pertolongan-Mu. Lawatlah mereka pribadi lepas pribadi. Tolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.